Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, tan oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya, Ahmad Rajula Rasyid dari SE 404 dan kali ini saya akan mempresentasikan, materi yang saya dapatkan dari webinar minggu ketiga dengan judul Scrum Master. Masuk ke, eee, bab pertama itu pendahuluan. Jadi sebelum tahun 2000-an kan orang-orang mulai, menggunakan metode waterfall, di mana seperti yang dilihat dari dokumen analisis, desain, development, testing, sama maintenance, itu dilakukan, per step dan setiap step tuh harus selesai langsung. Ada dokumen analisis harus selesaikan pada saat itu juga, misalnya dalam 3 bulan, requirement analisisnya dilakukan selama 3 minggu. Ini harus selesai 3 minggu, selesai top. Namun, mulai awal-awal 2000-an, mulai tapi mulainya tuh mungkin tahun 1900-an. Itu orang-orang mulai merasa bahwa, "Oh, ini metode ini sangat sangat tidak kompatibel," dikarenakan sudah tidak mungkin untuk mengikuti tren yang berlalu. Ya contohnya kan, mungkin tahu sendiri kan, tren tahun 1900-an sangat berbeda dengan 2000-an. Mungkin sudah disiapkan tahun 1900-an rekom analisisnya dan di tahun 2000 udah mungkin tinggal testing kan. Itu kebutuhan, apa tuh namanya, kebutuhan bakal ulang udah pasti berbeda gitu. Sehingga pada tahun 2000-an ini, eee, tercetuslah Agile, yang mana ini pada tahun 2001 di Utah berkumpullah 17 ahli bakal lunak untuk yang mana menghasilkan Agile Manifesto, yang hasil dari Agile Manifesto yaitu 4 nilai utama dan 12 nilai dasar. 4 nilai utama yaitu 1, individu dan interaksi lebih penting daripada proses dan alat. Kemudian yang kedua yaitu perangkat lunak yang berfungsi lebih penting daripada dokumentasi yang lengkap. Kemudian yang ketiga, kolaborasi dengan pelanggan lebih penting daripada negosiasi kontrak. Dan 4, menanggapi perubahan lebih penting daripada mengikuti rencana tetap. Perbedaan antara Agile Waterfall sendiri, yang mudah diingat ada 2, yaitu pertama, Agile ini lebih memungkinkan untuk mengikuti tren karena caranya sendiri. Kalau waterfall step per step, sedangkan Agile ini pada fungsi yang sudah ditetapkan aja. Contoh membuat login, maka akan login dulu yang bakal kita buat. Kita bakal nyari requirement loginnya, ngedesain loginnya, dan lain baru mungkin setelah selesai baru nambah lagi fitur baru, itu. Dan framework Agile sendiri itu ada banyak, ada 4 diantaranya yaitu Scrum, Kanban, Extreme Programming atau XP, dan Lean Software Development. Dan yang akan kita bahas hari ini yaitu Scrum. Scrum sendiri yaitu salah satu angka kerja atau framework dalam metodologi Agile yang digunakan untuk mengelola dan mengembangkan proses iteratif kolaboratif. Yang mana tujuannya adalah untuk menghasilkan produk nilai tinggi dengan cara beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan yang cepat dan efisien. Scrum ini ditemukan oleh Jeff Sutherland dan Ken Schwaber pada awal 1990. Yang mana filosofinya adalah kolaborasi, adaptasi, dan transparansi. Scrum ini berfokus kepada sprint, jadi mereka bakal buat fitur cepat lah intinya gitu. Oke. Dan Scrum memiliki 11 elemen yang terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada akuntan, yaitu orang yang melakukan Scrum itu sendiri. Yang pertama itu ada product owner, yang mana
Posisi ini bertanggung jawab atas visi produk untuk menentukan prioritas fitur dalam produk backlog. Nanti tetap ada di produk backlog. Yang kedua yaitu Scrum Master, yang ini mungkin berbeda ya daripada product manager pada waterfall. Scrum Master ini kalau Scrum Master ini fungsinya itu fasilitator pelindung tim agar Scrum berjalan sesuai aturan. Kayak kalau dibilang mungkin fungsi Scrum Master itu sendiri itu menjaga agar performa tim itu dalam kondisi sangat baik. Jadi mungkin ada masalah di UX-nya, dia bakal ngurus itu. Yang ketiga itu tim developer, udah pasti orang yang berkontribusi lah intinya di Scrum ini. Yang kedua yaitu event, yaitu kegiatan mungkin dari Scrum itu sendiri. Mengikuti Agile, cuman ini mungkin karakteristik dari Scrum ini lah yang ada di Agile. Yang pertama itu sprint. Sprint itu kayak periode penentuan waktunya. Alias ini project bakal kelar berapa minggu atau mungkin berapa bulan mungkin ya, atau berapa tahun. Yang kedua yaitu sprint planning, yaitu perencanaan yang akan dikerjakan selama sprint ini, selama waktu project. Yang ketiga itu daily scrum, yaitu pertemuan harian yang mana fungsinya bukan untuk bahas fitur tapi bahas progres atau mungkin ada dari tim itu yang memiliki hambatan. Nah, itu bakal dibahas di daily scrum. Sesuai namanya daily ya, jadi pertemuan akan setiap hari. Yang keempat itu sprint review. Review ini menampilkan project atau hasil kerja akhir kepada stakeholder. Yang terakhir itu sprint retrospektif, yaitu evaluasi proses kerja tim agar sprint berikutnya lebih baik. Jadi setelah project saya lakukan maka akan lakukan evaluasi agar mungkin saat membangun versi kedua menjadi lebih baik. Oleh karena itu bisa dibilang Scrum ini hanya dilakukan kepada project yang emang bakal ditekuni gitu. Contoh mungkinnya Scrum untuk kayak Tokopedia mungkin Shopee, karena itu kan dipakai terus menerus, dia bakal ya update. Oke, selanjutnya itu artifak, yaitu project atau hasil dari ya event ini, Scrum ini. Yang pertama itu ada product backlog, yaitu daftar semua fitur dan kebutuhan produk dari project yang telah disiapkan. Yang kedua yaitu sprint backlog, yaitu daftar of pekerjaan yang dipilih dalam satu sprint. Contohnya mau bikin fitur aplikasi jual beli, mungkin fitur yang bakal apa sih fitur yang bakal dibuat di awal-awal dahulu, nah gitulah intinya. Kemudian yaitu increment, yaitu hasil kerja selesai pada akhir sprint alias produk akhirnya sudah selesai melakukan agile, sudah desain, intinya sudah jadi produk akhir lah. Ya salah itulah 11 elemen dari Scrum. Kemudian kalau biar metode Scrum itu sendiri yaitu pastinya pertama adaptif terhadap perubahan kebutuhan pasar. Yang kedua itu hasil kerja bisa diuji dan diperbaiki secara cepat karena ngerjainnya per fitur ya. Kemudian mendorong kolaborasi dan komunikasi intensif ya seperti yang tadi. Karena salah satu elemennya yaitu daily Scrum, pertemuan setiap hari. Dan yang terakhir memberikan nilai ke pelanggan lebih awal. Karena ya tadi per fitur. Kurang lebih itulah presentasi yang dapat saya berikan terkait Scrum ini. Sekian presentasi saya. Mohon maaf apabila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.